Baik, kita masuk materi episode 20 Tazkiyatun Nafs tentang ujub, episode ketiga insyaallah. Ujub part ketiga ya. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam ala rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah berhidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, dalam statement pembuka kajian aja seharusnya itu udah mematahkan ujub kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, nggak akan ada seorang pun yang bisa nyesatin. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, nggak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Harusnya itu benar-benar pakem di hati kita. Ya Allah, kalau teman-temanku yang selama ini pemaksiat, sesat, itu Engkau kasih hidayah, nggak akan ada yang bisa menghalangi hidayahmu ya Allah. Sebaliknya, aku yang sekarang sedang ada di atas jalan yang lurus, di atas sunnah, tapi kalau Engkau menyesatkanku, Engkau membelokkan hatiku sehingga aku sesat, maka aku pasti akan sesat ya Allah walaupun amalku banyak. Kalau kita renungi dua kalimat itu aja, kita tuh udah bakalan bebas dari ujub. Sayangnya, yang namanya penyakit hati itu kadang muncul lagi. Itulah kenapa harus di reminder terus. Dan salah satu yang pengen sampaikan sebagai muqaddimah sebelum masuk ke materi adalah ketika ngasih contoh dari beberapa orang yang luar biasa amalnya, dari sisi orang yang puji-pujinya, dia harus hati-hati. Karena bisa jadi dia ujub, ria, sum'ah, atau dia awalnya ikhlas, tapi kemudian karena dipuji akhirnya hati mulai berubah. Hati mulai jadi ujub. Tapi dari sisi kita yang ngedengar kisah ini, itu harus jadi pelajaran buat kita. Kita ngelihat ada beberapa murid AA yang datang dari Jakarta naik motor, ya, dan itu tuh nggak janjian dulu. Tiba-tiba pas lagi kajian datang aja dia naik motor tuh 5 jam dari Jakarta buat ikut kajian doang. Besok paginya tuh pulang lagi. Ada juga yang dari Subang, ada juga yang sekarang, kalau yang sekarang ya walaupun effortnya nggak semaksimal dengan yang naik motor, tapi kalian udah tahu, udah ngeposting dan udah izin juga ke beliau. Regan tuh gak pernah miss kajian AA loh. Mungkin kalian gak sering ngelihat Regan di sini, hadir di rumah Arizal, ya. Tapi dia gak pernah miss dan dia ngedengerin double 2 kali. Pertama kalau lagi live dia ngedengerin kajiannya, dan beres live besoknya dia dengerin ulang sambil bikin resume yang sangat bagus resumenya. Gak bertele-tele, poin-poin pentingnya masuk dengan bahasa yang sangat indah. Dan dia kemarin kan bikin postingan, ngechat AA gitu. Saya pengen ikut kajian AA Jumat gitu. Saya ingin ngusahain pakai wus. Dia baru beres kerja jam 6, 5 menuju 6, terus habis itu naik Gojek ke Halim, habis itu naik wush sampai ke Tegaluar. Nyampe di Tegaluar itu di Gede Bage jam 8 malam. Dan dia lagi OTW ke sini. Hujan-hujanan pakai motor dan motornya banyak kempes. Harus ditambal dulu di tengah jalan. Nah ini semua harus jadi pelajaran buat kita bahwa aku yang udah istiqomah kajian baru online amalku belum ada apa-apanya. Sehingga kalau ngedengerin kisah ini tuh harus ngebuat kita semakin aku nggak ada apa-apanya usahanya. Jadi akan ngebuat kita semakin ngerasa nggak ada nilainya. Dan kalau kita semakin ngerasa nggak ada nilainya, itu kita semakin tinggi di mata Allah. Mungkin ada yang nanya, itu minder atau tawadu? Nah, kalian harus paham nih.
beda antara minder dan tawadu itu apa? Kalau tawadu, seseorang tuh merendahkan hatinya dan dirinya di hadapan Allah. Adapun minder adalah rasa malu karena dia ngebandingin dirinya dengan orang lain. Nah, untuk minder yang sifatnya karena duniawi ini tercela. Adapun minder yang sifatnya karena masalah agama ini bagus kalau ngeboost dia untuk beramal soleh. Doa terlalu ribet nih, kasih contoh ya. Misal ini mah contoh aja ya. Zain sehari baca 5 juz Quran. Kemudian Zain ketika ngelihat ada orang lain yang baca Qurannya itu 1 juz per hari. Tadi ngomongnya 5 juz per bulan atau per hari? Per hari ya. Zain baca 5 juz per hari. Lalu Zain ketemu sama teman yang baca Qurannya 1 juz per hari. Lalu Zain bilang gini di dalam hati, ya Allah, aku bacanya 5 juz sehari, sedangkan dia 1 juz. Tapi engkau tahu bahwasanya 5 juz yang aku baca ini benar-benar gak ada penghayatan sama sekali. Cuman di lisan aja, gak sampai ke hati. Itu minder atau tawadu? Tawadu itu. Padahal amalnya lebih gede tuh, 5 juz. Tapi dia ngerasa gak ada apa-apanya. Itu tawadu. Paham di sini? Itu tawadu. Kedua, ini tawadu atau minder. Zain bacanya sehari 1 juz. Arizal baca sehari 1,5 juz. Langsung Zain bilang, aduh, saya kalah sama Arizal. Aduh, malu Itu tawadu atau minder? Minder. Tapi karena mindernya dalam perkara ibadah dan untuk akhirat, ini masih positif. Paham gak? Boleh. Ketiga, Zain good looking, kemudian ada teman yang super good looking. Kemudian Zain bilang, aduh, dia ganteng pisan ya, saya nggak ada apa-apanya sama dia. Itu namanya apa? Minder. Tapi mindernya yang hina kalau minder kayak gitu. Itu tercela karena mindernya untuk sesuatu yang sifatnya duniawi. Jadi beda ya. Kalau tawadu itu seseorang itu dia menghambakan diri, humble karena Allah aja. Adapun minder biasanya muncul karena dia ngebandingin dirinya dengan orang lain. Dan itu tergantung, kalau mindernya untuk perkara akhirat, ya masih bagus. Asal itu ngedorong dia untuk terus beramal. Adapun minder untuk duniawi ini gak ada nilainya, bahkan hina. Udah tahu Allah ngasih kamu nikmat dunia itu malah ngebandingin dengan orang lain. Itu malah jadi kufur nikmat, malah minder tuh. Jadi hati-hati ya yang minder loh. Buat kalian yang minder, pastikan mindernya untuk perkara akhirat. Karena kalau minder untuk perkara dunia itu jadi nggak ada nilainya. Bahkan kalian dosa jadinya. Oke? Kalian ngeliat, kalian misalnya punya, ini kan banyak terjadi loh. Ya. Ada orang petantang petenteng karena dia udah punya 10 Bitcoin. Wah, gitu ya. Kemudian ketemu sama temannya yang punya 100 Bitcoin, langsung dia ngerasa kecil. Aduh, ngerasa kecil. Itu bukan tawadu. Itu apa? Minder. Dan mindernya karena duniawi lagi hina banget. Kalau orang udah zuhud, misalnya AA zuhud, kalau AA zuhud AA sempurna ya. AA misalnya punya uang 100 juta, lalu Elwin punya uang 100 triliun, AA dekat sama Elwin gak ada rasa gentar, gak ada rasa rendah sama sekali dalam perkara duit. Tapi ketika AA ngelihat Elwin uangnya 100 triliun dan banyak sedekah dan soleh banget, AA ngerasa ciut. Tapi ngerasa ciutnya bukan gara-gara duit AA-nya dikit, tapi karena Elwin jauh lebih baik amalnya. Dan itu AA akan tetap merasa ciut. Misalnya Elwin punya 100 triliun, AA punya 1000 triliun, AA tetap akan ciut di depan Elwin. Kenapa? Karena ciutnya AA bukan karena masalah duitnya, tapi karena masalah amalnya. Ngerti gak ini kalian? Mudah-mudahan bisa paham ya kalian ya. Maaf kalau bahasannya agak ribet nih. Jadi pastikan jangan jadi orang minder. Ih, dia mah cantik, aku mah enggak. Minder, kufur nikmat loh. Ih, dia mah banyak amal, aku mah kurang amal. Tar dulu, apakah itu sekedar cuman penyesalan doang atau ngedorong untuk beramal? Kalau ngedorong untuk beramal bagus.
Kalau cuman bilang, dia mah, aku mah nggak soleh, dia mah soleh, tapi itu cuma jadi alasan biar nggak berjuang untuk jadi soleh, ya ini palsu kalau kayak gini. Bahkan sekarang ada orang-orang yang humble-nya humble palsu. Istilahnya apa? Merendah untuk meroket. Ada orang-orang yang kayak gitu. Udah merendah untuk meroket, terus di dalam merendah untuk meroketnya tuh ada unsur-unsur riaknya lagi. Masya Allah, temanku begitu soleh, tahajudnya sampai 3 jam, aku mah nggak banyak, aku cuma 2,5 jam. Eta, parah, udah mah humble palsu, di dalamnya ada unsur pamer amalnya lagi. Nah, nggak usah gitu. Bener loh, kita kalau udah paham tauhid, yang kayak gitu-gitu tuh bener-bener, apa sih? Hina banget gitu. Kalau kita jadi orang yang kayak gitu, kita akan ngerasa hina banget, asli. Kalau kita udah paham materi ujub, materi tawadu, itu ketika kita, misalnya pernah keceplosan gitu ya, pamer amal. Entah niatnya mau motivasi kek, entah niatnya itu ingin pamer kek, apapun lah niatnya. Tapi ketika kita berusaha merenung dengan ucapan pamer amal kita akan ngerasa, ngapain gitu ya, ceritain kayak gitu. Ada manfaatnya nggak ya? Mau amalnya aja penuh kekurangan gitu. Makanya agak aneh gitu kalau misalnya orang udah beribadah, tuh dia cerita-cerita. Dan biasanya, ini kita emang dari satu sisi nggak boleh suuzon ya. Tapi bisa lah ngerasa feelingnya gitu. Biasanya orang-orang yang amalnya itu benar-benar baik banget, mereka cenderung sedikit banget cerita tentang amalnya. Dan ketika cerita tentang amalnya tuh ngerasa kepaksa, ngerasa nggak nyaman, tapi nyentuh banget justru. Ketika cerita tuh, adapun orang yang amalnya nggak spesial, nggak terlalu mantep, nggak terlalu dalam, biasanya dikit-dikit bocor aja amal teh, diceritain. Terus kita yang ngedengarnya juga asa biasa-biasa aja. Ibu tuh ya kalau tahajud sampai berlumuran air mata, bercucuran air mata. Udah mah pakai bahasa-bahasa kayak lagi baca puisi gitu. Gak enakan gitu. Tapi kalau orang yang amalnya itu tulus ya, kerasa banget ketika cerita tuh gak banyak ceritanya, to the point secukupnya, tapi dalam banget. Enak ngedengarnya tuh kita. Enak teman-teman. Nah semoga mukadimah tadi ngebuat kita semakin ngerasa gak ada amal. Dan ngerasa gak ada amal itu baik, asal kitanya sambil berjuang beramal. Oke? Nah teman-teman, sekarang pingin ngasih contoh. Ini ada 8 hal yang orang biasa ujubin, sekaligus obatnya juga. Ya, jadi masing-masing ujub ini ada obat-obatnya. Dan ini bisa terjatuh kepada kita, siapapun kita bisa terjatuh kepada ini. Maka harus hati-hati teman-teman. Oke, dan ingat, seseorang yang tawadu dan benar-benar asli, dia khusyuk, dia tawadu, dia ikhlas, itu nggak menutup kemungkinan ada momen dalam hidupnya di mana khusyuk itu mulai luntur, kemudian akhirnya dia jadi ujub dan bahkan bisa jadi murtad. Aku punya murid di sebuah pesantren dekat rumah AA ini. Pertama kali AA ketemu dia, sangat indah banget. Karena di pesantren tersebut, atau bahkan mungkin mayoritas pesantren yang ada, kalau orang anak pesantren sholat sunnah, biasanya lama atau cepat. Lihat aja sendiri nanti kalau kalian mau tahu. Sebagai orang yang udah tinggal di beberapa pesantren, atau mantau lah, observasi di beberapa pesantren, gak kaget lagi. Karena udah saking sering kagetnya, jadi udah gak kaget lagi. Ngelihat anak-anak pesantren itu, sholat sunnah mereka di antara orang-orang yang sholat sunnahnya paling super turbo speed. Cepetnya luar biasa. Ampun deh. Dikasih waktu sholat sunnah 5 menit, 1 menit itu udah beres 2 rakaat. Dan itu udah ngeliat sering banget. Sengaja naik ke lantai 2 untuk ngeobservasi anak-anak.
wow, secepat ini toh sholatnya. Dan itu parah banget. Dan AA merendahkan itu bukan merendahkan manusianya, tapi AA merendahkan perbuatan itu. Karena perbuatan sholat sunnah ekstrim ngebut, itu bahkan Nabi SAW mengancam, kalau dia mati dalam kondisi kayak gitu, dia mati di luar agama Muhammad SAW. Coba bayangin orang sholat 2 rakaat 1 menit gak nyampe. Gimana bacanya? Al-Fatihah berapa detik? Itu secara logika tuh gak nyampe loh. Gak mungkin ada orang bisa sholat sunnah 2 rakaat 1 menit tuh mustahil. Kalau bacaannya benar tuh mustahil. Itu pasti banyak bacaannya yang di skip. Sigana tahiyatnya tuh kayak gini. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sigana gitu. Ini real aja. Bahkan lebih cepat dari itu tasyahudnya. Ini momen dimana AA melihat manusia ini, AA tertegun. AA wow banget. Pas AA lagi sholat di pesantren tersebut, ada satu orang yang sholatnya begitu kelihatan khusyunya luar biasa. Dari ketenangannya, wajahnya, mulut bergeraknya itu benar-benar tenang. Dan AA punya dugaan kuat kalau dia khusyuk dalam sholatnya dan dia paham. AA nanya ke teman-teman sekitar yang sholatnya pada ngebut-ngebut gitu. Siapa namanya? Namanya Ali, A. Dari Amerika. Wow. Allah langsung nanya, brother, assalamualaikum. How are you? Good, good. Can I ask you a question? Yes. Can you translate for me Al-Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Langsung jawab dia. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Cek celok ayatnya. Malik yawmiddin. The honor of the judgment day. Ihdinas siratal mustaqim. Guide us to the straight path. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Only to you we worship. Only to you we ask for help. Jadi dia benar-benar nempel. Acak ayat pun dia apal. Bener. Bener apa kata AA. Bahwasanya dia udah hafal dan dia khusyuk dalam sholatnya. Dan bener aja kelihatan sholatnya indah banget. Tenang banget. Ya, ini AA nyebut Ali. Kalian nggak tahu kan Ali yang mana kan? Nggak tahu kan? Bukan Ali yang ini, bukan. Ali dari mana? USA. Orang Sunda asli ya kalau Ali. Jadi ingat aja di kajian Ustadz Nuzul, Ustadz maaf saya tuh kuliah jauh banget di LA. Apa LA? Lenteng Agung, kan? Lenteng Agung teh daerah Depok ya itu aja. Aduh. Nah jadi gini teman-teman. Jadi nyebut nama Ali tapi nggak ada di antara kalian yang tahu Ali yang mana. Jadi nggak apa-apa, ini bukan gibah ya. Jadi gibah tuh bukan sekedar nyebut nama tapi tahu individunya. Ya, bahkan kalau kita nggak nyebut namanya tapi tahu individunya itu tetap gibah jadinya. Jadi jangan bersembunyi gibah teh dengan cara nggak nyebut namanya. Percuma nggak nyebut namanya tapi kita kasih tahu orang apa ciri-cirinya persis sehingga semua orang tahu yang mana orangnya, itu sama gibah juga. Adapun nyebut nama Ali tapi Ali kan banyak banget ya. Maka ini nggak ada masalah. Ya, sehingga ini bukan gibah. Nah si Ali ini sholatnya begitu indah, bahkan dia salah satu orang yang kalau ketemu Ariza tuh seneng banget ya. Sering ajarin dia doa ruku, doa sujud, doa yang lain supaya dia semakin khusyuk. Dan bener aja indah banget lah sholat bareng sama dia. Kalau lagi di masjid selalu nyari dia karena seneng gitu kalau ngelihat orang khusyuk sholatnya tuh begitu indah teman-teman, sangat-sangat indah. Waktu berjalan dan akhirnya dia kembali ke Amerika. Ya, dia kembali ke Amerika. Dan di Amerika itu dia ngechat AA. Ya. Dia jatuh hati dengan seorang wanita dari Suriah. Wanita Suriah pengungsi. Bukan dia pindah ke Rusia, ya. Dia pindah dari Amerika ke Indonesia terus dia ke Rusia kuliah, kedokteran atau apa gitu di Rusia. Terus dia bilang, terjemahin aja langsung pakai bahasa Indonesia ya. Saya ini jatuh hati sama seorang wanita dari Suriah. Saya yakin kalau saya tuh punya kelebihan dari hal manapun, dari looks, dari kekayaan, dari skill, dari kecerdasan, saya punya semuanya. Tapi kenapa dia jatuh hatinya sama cowok lain? Ya. Padahal aku udah berusaha untuk empati sama dia, aku berusaha ngedengerin dia. Sampai situ masih bisa tolerir lah, karena dia yang namanya orang udah jatuh hati ke cewek biasanya berflower-flower gitu hatinya ya, berbunga-bunga dan agak susah ngejaga hatinya. Tapi ketika dia ngucapin ini, blok.
Dia ngucapin apa? Di mana keadilan Allah? Kenapa Allah buat dia suka sama laki-laki lain dan tidak suka sama saya? Gelok, kata Arizal dalam hati. Maaf ya, ucapan gila itu terlalu sopan buat dia. Karena aslinya bukan gila tapi apa? Kafir. Berani ngomong kayak gitu ke Allah. Dan lihat bahasa dia. Di mana keadilan Allah? Karena dia suka sama cowok lain dan gak suka sama saya. Padahal saya punya looks, punya kekayaan, punya kecerdasan. Ujub bukan tuh? Ujubnya udah ujub membabi buta itu. Udah ujub keterlaluan itu. Dan ini benar banget. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, gak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, gak ada yang bisa memberi petunjuk. Seseorang yang udah yakini sholatnya baik pun bisa berubah. Entah apa yang terjadi sampai dia berani ngomong kayak gitu. Di mana keadilan Allah? Orang yang ngomong di mana keadilan Allah itu kafir, teman-teman. Kecuali kalau seseorang lagi nanya, misalnya gini, ada di antara jemaah kadang nanya, Ustadz saya mau nanya, ini orang-orang kafir tuh suka nanya di mana keadilan Tuhan, kenapa tuh ada orang yang sengsara hidupnya padahal udah berjuang, sedangkan ada orang yang kurang berjuang tapi kok hidupnya enak gitu. Di mana keadilan Allah? Nah itu kan orang lagi nanya, ingin tahu bagaimana cara mengcounter pemikiran sesat tersebut. Dia nggak kafir karena dia bukan sebagai yang nanyanya. Dia cuman nukil pertanyaan kafir untuk tahu jawabannya, counternya. Ngerti nggak? Nggak apa-apa kalau kayak gitu. Kalian nanya ke Ariza pertanyaan yang sifatnya kekafiran, tapi untuk nanya bagaimana untuk mengcounternya, nggak apa-apa itu mah. Kenapa dia bisa kayak gitu? Ujub. Makanya yang paling serem itu teman-teman kalau ujub udah ngebawa kita kepada kemurtadan. Dan itu kemurtadan loh. Itu kemurtadan yang jelas. Bukan kemurtadan yang samar-samar lagi. Ngomong Allah nggak adil. Itu mah udah kafir. Kalau ada yang ngasih uzur kepada orang yang ngomong Allah nggak adil, itu dia murji'ah, bahkan dia bisa kafir juga. Karena tidak mengkafirkan orang yang jelas-jelas kafir. Ya. Bahaya itu. Jangan ngasih uzur kepada pelaku kekafiran yang udah jelas. Kita kasih uzur kepada pelaku kekafiran yang gak jelas. Misalnya ada orang baca ramalan bintang, kan belum jelas. Kalau percaya bisa murtad, kalau nggak percaya nggak murtad, tapi syirik asgor. Maka jangan kita kafirkan. Ada orang datang ke dukun, tapi dukunnya teh versi ustadz. Kita kafirkan nggak? Ya enggak. Karena dia ngiranya bukan dukun, tapi orang yang dikasih karomah oleh Allah. Jadi kita jangan kafirin. Mama Ariza pernah ketipu kan? Datang ke ustadz, ya, sama ustadznya disuruh bakar kemenyan dan sebagainya untuk ngusir Nyi Roro Kedul gitu. Ya Mama Ariza ikut-ikut aja karena kan itu ustadz ngiranya. Yang gak bisa dikafirin Mama Ariza gara-gara itu. Terlebih lagi kalau kita ngebahas tentang sihir putih, ingat ya bahwasanya sebagian ulama bahkan membolehkan sihir putih. Dan ini pendapat mayoritas ulama bahkan ya kalau nggak salah. Membolehkan sihir putih, tapi kalian jangan sekali-kali ya. Kalau kalian kena sihir, jangan datang ke penyihir lagi, oke? Kalian disantet sama Voldemort, jangan datang ke Harry Potter. Kalian disantet sama Orochimaru, jangan datang ke Naruto, jangan. Walaupun itu diperbolehkan oleh mayoritas ulama, tapi pendapat yang lebih tepat adalah nggak boleh. Nggak boleh. Dan itu udah kita bahas di kitab Tauhid ya, jangan. Nah jadi kita jangan kafirkan untuk pelaku kekafiran yang belum jelas. Tapi kalau ngomong Allah nggak adil itu udah kafir jelas. Itu nggak bisa kita kasih uzur. Dan apa penyebabnya? Karena ujubnya. Karena ujubnya. Padahal sholat khusyuk itu bikin orang nggak ujub. Tapi bisa aja berubah. Yang namanya manusia tuh dinamis. Makanya kalian jangan aneh kalau misalnya A dulu muji seseorang, kemudian A kok berubah jadi mengejeknya. Atau A dulu mengejek seseorang, kemudian A merubah jadi memujinya. Karena orang dinamis. Orang gak bisa satu. Orang tuh gak selalu ada di track yang lurus terus. Ya. Muji-muji Ustaz Aris Munandar, iya. Atas kebaikan beliau, ramahnya beliau ke AA, bimbingan beliau ke AA, ilmu beliau ke AA. Tapi ketika beliau menyampaikan sesuatu yang menyimpang, ya AA kecewa. Apalagi penyimpangannya bukan masalah pribadi, tapi menyimpangkan umat. Dengan perbuatan beliau yang semedi itu. Ya. Dan beliau udah terang-terangan, viral.
Maka AA sebagai wujud cintanya adalah memviralkan counternya, ya, sebagai bentuk ketidaksukaan Ariza kepada tasyabuh, kepada kekafiran. Oke teman-teman, mari kita sekarang mulai masuk ke poin-poin ini, ya. Sekali lagi kalian banyak-banyak doa ke Allah ya, minta ke Allah agar nggak jadi ujub. Karena ujub tuh kalau sampai kafir kita bisa neraka selamanya gitu, murtad gitu. Kalau nggak ada yang bimbing dia gimana gitu, kasihan sih. Cuman udah lost kontak sama dia. Karena ketika dia udah ngomong kayak gitu, sakit hati dong. Kalau udah dibilang Allah nggak adil, sebagai hamba Allah sakit hati lah, ya. Apalagi ketika kalau udah nyampein argumentasi malah dibantah lagi, tinggalin orang-orang begituan. Oke, pertama teman-teman, ujub bisa datang dari karena apa? Coba Elwin tebak. Bisa datang. Betul banget. Itu poin pertama yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Saya Pak. Udah itu datangnya ujub itu. Gak usah, akhi, udah dijawab ya. Makasih ya. Bisa di offin lagi mikrofonnya. Makasih. Jazakumullah khairan. Udah dijawab ya sama Elwin. Ujub datang karena fisik, ya. Dan fisik ini bisa karena cantik, ganteng, bisa karena postur tubuh, kekuatan, bisa karena ya badan yang bagus, suara yang bagus, ya itu semua, ya. Dan ini obatnya sebenarnya simple sih, yaitu nyadar bahwa Allah itu ciptakan kita dengan penuh kotoran. Itu tuh tujuannya agar kita jadi nggak ujub. Kitab Ainul Ma'bud kalau nggak salah ya, lupa. Kitab Syarah Imam Abu Dawud, lupa. Itu dibahas loh. Kenapa doa keluar WC tuh apa? Robik Firli? Gufronaka ya. Kenapa doa keluar WC tuh gufronaka? Itu indah banget loh. Di dalam WC, kita udah ngeluarin kotoran. Kemudian habis kita keluarin kotoran, kita cebok, kita bersuci. Dan kita sadar bahwasanya kotoran itu benar-benar bau. Jadi selama di WC kita ngeluarin kotoran yang emang itu bau. Dan itu bau, kita keluar WC, kita minta ampun ke Allah, ya Allah, aku gak nyaman nih di WC. Dengan keluarnya kotoran, aku penuh dengan bau. Dan aslinya hatiku, dosaku itu juga bau, itu juga penuh dengan kotoran. Maka ketika keluar WC kita baca gufronaka ya Allah, ampunanmu ya Allah. Aku butuh ampunanmu ya Allah, gufronaka. Itu agar kita nyadar kalau kita kotor. Dan itu salah satu hikmah Allah menjadikan tubuh kita penuh kotoran. Dan di balik kotoran itu juga penuh hikmah. Kotoran telinga itu bau, kotor, menjijikan. Tapi dengan kotoran itulah akhirnya serangga gak pada bisa masuk. Ya. Wah, pokoknya indah lah. Ciptaan Allah itu begitu indah. Air kencing itu kotor. BAB itu kotor. Dengan itu kita bisa nyadar bahwasanya itu adalah hal yang busuk. Kalau kita nyadar kalau kita busuk, ya udah jangan sombong. Orang seganteng apapun, ada orang yang tubuhnya harum, keringatnya harum, ada keringatnya harum. Nabi SAW keringatnya harum, dan pernah nyium ada orang yang keringatnya tuh harum memang. Ada yang netral, ada yang emang harum. Bisa jadi harumnya bukan karena keringatnya, tapi baju yang harum kecampur keringat bikin semakin harum tuh keringatnya. Ada real. Tapi tetap aja gak semuanya harum. Ada bagian-bagian manusia yang emang gak mungkin harum. Kentut, BAB gak mungkin harum. Kalian minum parfum sirsak, gak akan jadi harum sirsak kentutnya. Yang ada akan semakin busuk. Dan itu sebenarnya yang harus kita hayati, teman-teman. Jadi kalau kalian lagi ngelihat kaca orang-orang yang ganteng, itu langsung coba inget sama BAB itu aja. Jijik emang, ngomong gini juga iya jijik. Emang justru itu tujuannya, biar kita jijik sama diri kita sendiri. Kalau kita ngelihat wajah, ya kita syukur ya. Jangan juga wajah BAB ya, jangan gitu. Enggak, bukan gitu maksud ya. Ya gak enak kalau misalnya wajah TAI kan gak sopan deh. Wajah BAB yang jangan juga kalau lagi ngelihat kaca dasar wajah BAB yang gak gitu. Kalau ngelihat kaca ya kita syukur. Kalau emang kalian dikasih ganteng, kalian syukur. Allahumma kama hasanta khulqi fahassin khuluqi, ya. Walaupun itu bukan doa spesifik untuk ngaca ya, cuman gak apa-apa kalian doa, ya Allah, Kau telah membaguskan fisikku, wajahku terutama, maka baguskan juga akhlakku. Tapi ingat sama kotoran itu.
Sehingga di satu sisi kita syukur atas nikmat Allah yang buat kita jadi bagus badannya, tapi di sisi lain kita nyadar kalau kita kotor. Dengan itu kita nggak akan jadi sombong. Dan itu kita akan benar-benar tawadu. Dan tawadunya asli. Dan gak usah keluar-keluar pakai bikin postingan ganteng itu sungguh menyiksaku. Ah udah nggak usah. Lebay tahu kayak gitu-gitu. Kemarin kan ada dari postingan Akbullah itu ya pakai AI. Ya ada judulnya tuh ganteng itu menyiksaku. Terus habis itu di kolom komentarnya banyak yang komen. Akhirnya ada orang yang speak up tentang perasaan hatiku selama ini. Ini kita yang ngebacanya geleh gitu ya. Udah yang ganteng ya ganteng. Cukup ganteng ya udah kamu syukur. Terus udah jempek gitu. Udah nggak usah ngomong saya mah ganteng, nggak usah ngomong saya mah nggak ada apa-apanya. Dan yang paling geleh itu kalau ada orang ganteng terus bilang saya mah nggak ganteng. Itu tawadu palsu itu. Udah tawadu palsu, ngeselin banget itu. Itu ngeselin teman-teman. Dan yang ganteng nggak ada jerawatnya tuh jangan sampai ketika ditanya kamu pakai apa perawatannya? Oh ini hanya bekas air wudhu. Seakan-akan orang yang jerawatan nggak pernah wudhu itu. Astagfirullah. Ngaco jadinya. Udah datar-datar aja deh. Ya. Dikasih ganteng ya syukur di depan kaca, ya Allah alhamdulillah saya ganteng, saya syukur padamu ya Allah. Tapi akhlakku ini masih jauh ya Allah. Aku kotor, aku penuh maksiat. Ada orang yang bilang, ganteng, bilang ya makasih. Ya. Terus nggak usah bilang ganteng menyiksaku. Enggak, udah. Tawadu mah tawadu ke Allah aja. Nggak usah pakai begituan. Ya orang yang dengarnya juga jadi ilfil dan jadi risih. Apalagi orang-orang yang nggak ganteng ngelihat ada orang ganteng bilang dia nggak ganteng, kan lucu gitu ya. Kalau kamu yang ganteng bilang dirimu nggak ganteng, aku apa jadinya gitu. Udah itu kacau jadinya. Itu ingat obat dari ujub kalau masalah penampilan adalah lihat kotornya kita. Adapun kalau masalah kekuatan tubuh kayak misalnya badan keker, lihat aja dikasih panas sedikit. Dikasih panas nggak usah tinggi-tinggi deh, 50 derajat aja mati itu ya. 50 derajat aja panas tubuh kita mati. 42 aja udah ngigau. Aduh, ingat aja dulu ya. Dulu waktu masih kecil kan suka nonton film. Adalah film sesuatu gitu ya. Nggak mau sebutin. Nggak dosa, ada belum balik gitu. Terus satu panasnya sampai 42. Tiba-tiba tuh ngomong gitu. Mama, itu pemeran ini ada di sini. Baru masuk kamar. Mama tuh bilang, kenapa dek? Pemeran film apa itu yang masuk ke kamar kita? Terus pas nyadar, apa ya tadi ngomong apa? Itu kalau orang udah sakit sedikit itu udah lupa aja teman-teman, ngigau, udah ngaco ucapannya. Dan kita berlindung kepada Allah ya dari mengigau hal-hal yang sifatnya haram. Jadi teringat dengan salah satu murid dari SMK Darut Tauhid Boarding School, namanya Hasan. Ingat gimana dia badannya dulu ideal, kemudian dia kena tipes dan beberapa sakit lainnya sampai dia tuh jadi kayak tengkorak aja. Kayak tengkorak aja. Badannya pas tengok itu bener-bener kayak tengkorak gitu. Dan dia tuh sempet panas, super panas. Dia ngigau. Dan itu igauannya bikin kami jadi, aduh ya Allah, mau nangis beneran pas ngedenger igauannya. Dia ngigau. Dan pas dia lagi ngigau apa? Adik-adik ayo kita sholat sayang. Ayo kita sholat, ayo rapikan safnya. Ayo kita ngaji. Allahu Akbar. Igauannya tentang amal soleh. Igauannya tentang amal soleh. Itu kagum aja sama beliau. Semoga, dan igauan kayak gitu tuh gambaran sakaratul maut sebenarnya teman-teman. Itu igauan yang seperti itu adalah gambaran sakaratul maut. Maka takut kalau misalnya saat ngigau adalah hal-hal yang gak bener. Sakaratul mautnya juga kayak gitu takutnya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah. Kita berlindung kepada Allah dari kematian yang busuk, kematian yang buruk. Igauan-igauan yang isinya justru membuka aib-aib kita. Kita berlindung kepada Allah dari itu semua. Ya. Jadi itulah teman-teman, ujub dengan fisik. Ya, semuanya itu bisa kita basmi dengan kita ngerasa aku kotor, aku busuk, tubuhku nggak ada apa-apanya, dikasih sakit sedikit aja aku udah lupa, udah nggak bisa apa-apa. Deddy Corbuzier ingat waktu dulu kenapa sindrom citosin ya, badai citosin. Itu kan beliau dengan badan yang luar biasa itu ketika kena badai citosin itu udah langsung nggak bisa apa-apa.
Makanya ketika ada dokter yang berhasil ngobatin atas izin Allah, itu Deddy Kobuzer ngasih uang 1 koper itu sebagai wujud terima kasih ke dokter tersebut. Ngerasa nggak ada apa-apanya tuh badan keker ketika dikasih badai sitosin, ya nggak bisa ditolak. Padahal badai sitosin itu karena apa? Karena hal-hal sifatnya mikro kan, nggak terlihat gitu. Tapi tetap kita nggak ada apa-apanya ketika kita dikasih sakit oleh Allah. Nah, mudah-mudahan dengan itu kita jadi tawadu. Selanjutnya teman-teman, tentang kekuatan ya, ini ada lebih spesifik lagi. Kalau tadi kekuatan fisik ya, kalau ini kekuatan yang sifatnya tuh lebih global lagi. Kekuatan kita misalnya punya power berupa tentara, berupa follower yang banyak dan sebagainya, berupa ya baju besi atau apalah kayak gitu ya. Maka sama sih obatnya dengan kita nyadar diri, dikasih meriang sedikit aja kita langsung gak bisa nikmat apa-apa gitu. Ingat waktu dulu A kena COVID ya, A kan paling seneng sama donat ya. Salah satunya tuh donat yang rasa selain coklat dan kacang gitu aja. Pokoknya kalau udah donat green tea, donat blueberry, donat strawberry, pizza, itu makanan-makanan favorit AA ya. Tempe orek gitu juga makanan favorit ya, ketoprak gitu. Nah ketika A kena COVID, itu semua rasa tuh sama. Yang A harapin dengan makan donat tuh jadi bisa ngerasain enak, tapi ternyata hambar dan menggigil, gak enak. Padahal A termasuk yang kena COVID gejala ringan itu tuh. Dan ada salah satu anggota grup yang udah COVID-nya tuh gejala berat, dan dia cerita kalau nafasnya tuh kayak ditusuk-tusuk jarum, dan dia cuma bisa nafas tuh sekitar 10% katanya. Cuma 10% selama 2 minggu. Jadi nafasnya nggak bisa gitu, tapi cuma bisa. Kebayang itu kesiksanya. Mending mati kata dia daripada kayak gitu. Karena kalau mati kan udah nggak kerasa gitu ya. Nah, bahkan Nabi Sulaiman kita tahu ya. Tentu Nabi Sulaiman udah dijamin surga, tapi kesalahan beliau itu jadi pelajaran buat kita. Nabi Sulaiman kan dengan kekuatannya, istri beliau tuh kalau nggak salah 100 ya, kalau nggak salah. Lupa ya riwayatnya benar atau enggak, atau dari riwayat Israiliyat. Yang jelas Nabi Sulaiman istrinya banyak ya. Dan Nabi Sulaiman tuh bilang kayak gini. Oh ya benar-benar ya. Istri beliau tuh 100. Dan beliau bilang kayak gini. Aku sungguh malam hari ini akan mengelilingi 100 istriku. Artinya akan berhubungan badan dengan 100 istri beliau. Ya. Dan beliau bilang bahwasanya ini semuanya akan jadi anak yang jadi deh. Lupa bahasa hadisnya. Ada yang bisa ngasih teks hadisnya nggak? Nabi Sulaiman tuh bilang, aku malam hari ini akan keliling ke 100 istriku dan semuanya akan jadi anak yang hebat lah pokoknya gitu. Akan berjuang semuanya. Anak-anak yang kuat gitu. Tapi nggak bilang insya Allah. Nabi Sulaiman lupa. Beliau lupa. Akhirnya ternyata gak ada satupun yang hamil kecuali hanya satu yang hamil dari 100 itu, dan ternyata yang satu hamil juga anaknya cacat. Lihat bagaimana Nabi Sulaiman yang kekuatannya itu udah gak bisa dibandingin oleh apapun. Bahkan sekarang kalau ada raja yang teknologinya kekuatan, anggap aja ya, kalau kita tahu Mr. Stark apa sih yang di itu Iron Man apa? Tony Stark ya, Tony Stark ya. Dengan teknologinya yang wow banget, dan sekarang udah mulai beberapa teknologi dia yang udah diwujudkan seperti apa? Iron Man, tas Iron Man untuk terbang. Itu dengan segala macam kemewahan teknologinya tetap kalah sama Nabi Sulaiman. Soalnya Nabi Sulaiman mah punya tentara jin. Kebayang tuh, ada orang-orang nembak pakai misalnya peluru-peluru, kemudian Nabi Sulaiman tinggal ngeluarin jin ifrit gitu dengan bola apinya. Wah, kalah itu semuanya ya. Jadi Nabi Sulaiman dengan kekuatannya yang luar biasa ternyata gak mampu. Ketika Allah takdirkan gak dapat ya gak dapat. Dan Nabi Sulaiman beberapa kali melakukan ketergelinciran dan beliau taubat. Dan Allah sebut Nabi Sulaiman dengan sebaik-baiknya hamba, the best of slave. Ya ternyata jadi hamba yang terbaik itu bukan berarti nggak pernah tergelincir. Tapi ketika tergelincir kemudian taubat, itu bisa jadi hamba yang terbaik. Nabi Sulaiman pernah lupa sholat asar. Karena saking sayangnya sama kuda yang cantik banget. Beliau ngelus-ngelus kuda, ngurusin kuda sampai kelupaan sholat asar.
Dan beliau taubat setelah itu. Allah abadikan di surat Shad. Ya. Nah ini dia. Makasih Raihan. Nah ini Raihan tadi hadisnya disampaikan oleh Raihan. Maksudnya disampaikan oleh Imam Bukhari. Kemudian dicopas sama Raihan. Nabi Sulaiman berkata, sungguh aku akan menggilir 100 istriku malam ini. Sehingga tiap wanita akan melahirkan anak yang akan berjihad di jalan Allah. Kemudian satu malaikat mengucapkan kepada beliau, ucapkan insya Allah, kata malaikat. Tapi Nabi Sulaiman malah gak mengucapkannya, lupa gitu. Padahal udah disuruh malaikat tapi Nabi Sulaiman lupa. Ya kadang gitu ya, kita udah disuruh tapi tetap aja lupa. Ya. Kemudian akhirnya beliau berkeliling pada istri-istrinya. Ternyata selanjutnya tidak ada satupun yang melahirkan kecuali satu aja dari wanita yang melahirkan setengah manusia. Jadi manusianya cuma setengah badan. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau Nabi Sulaiman mengucapkan insya Allah, niscaya beliau tidak melanggar sumpahnya dan lebih diharapkan hajatnya terpenuhi, gitu ya. Jadi kalau Nabi Sulaiman karena nggak ngucapin ya. Jadi kalau beliau ngucapin insya Allah itu beres. Ya, tapi Nabi Sulaiman tadi ngucapin sumpah ya kayaknya. Tapi lafaz sumpahnya tersembunyi kelihatannya di hadis itu. Oke, baik itu teman-teman. Dan yang ketiga, atau ini 2 dulu aja deh, nanti yang ketiga 4 sampai 8 mudah-mudahan pekan depan bisa kita bahas. Kita pelan-pelan tapi mudah-mudahan dapat. Dan ingin closing ini dengan nasihat buat kita semua. Ingat teman-teman, saat kita ngelihat orang lain amalnya tuh bagus, lebih baik dari kita, poin yang harus kita ambil adalah kita ngerasa minder, tapi mindernya minder akhirat. Tapi sebenarnya kita nggak perlu minder juga sih. Karena yang paling penting adalah kita humble, tawadu di hadapan Allah. Tapi harus diingat juga bahwa saat kita tawadu, humble di hadapan Allah, lakukan itu dengan ikhlas. Nyadar diri bahwa amal kita ini sebanyak apapun gak akan bisa menyelamatkan kita dari azab Allah. Nabi kita SAW bersabda dalam hadis sahih, andai seorang anak Adam itu dari mulai dilahirkan dari ibunya, dia udah dalam kondisi sujud beribadah kepada Allah sampai dia mati di usia tua rentanya, niscaya amal itu tetap akan menghinakannya di hari kiamat. Maksudnya amal itu sama sekali gak bisa setara dengan nikmat Allah yang Allah berikan ke kita. Gak akan setara dengan surga Allah. Maka kita tuh udah terus beramal, sambil ngerasa gak ada apa-apanya. Ya, seperti itu teman-teman. Dan ini tuh pengen nyampein 2 kisah ini. Cuman kisah yang kedua tuh samar-samar, tapi punya dugaan kuat kalau hafalan gak salah. Tapi kalau salah minta ampun ke Allah ya. Yang jelas pengen nyampein ini sebagai penutup. Ustadz Muhammad Nuzul Zikri, beliau menyampaikan tentang Imam Malik. Jadi Imam Malik itu dinasehatin sama seorang ulama. Imam Malik itu, kata ulama ini gini, wahai, kurang lebih ya pakai bahasa simpel, wahai Imam Malik, aku menasehatimu untuk memperbanyak ibadah. Karena kamu tuh terlalu sering ngajar, terlalu sering berbagi ilmu ke jemaah, sampai akhirnya ibadahmu jadi sedikit. Gitu. Akhirnya Imam Malik ngebalas jawaban itu dengan jawaban yang indah. Wahai Syekh, terima kasih atas nasihatnya, kurang lebih kayak gini. Allah itu membagi-bagi amal seperti Allah membagi-bagi rizki. Jadi beda-beda. Allah kan ada yang ngasih orang jadi kaya, ada yang miskin. Begitupun amal soleh. Allah bagi-bagikan kepada hambanya seperti Allah membagi-bagikan rizki. Ada orang yang dikasih rizki berupa bisa beramal soleh dengan banyak ibadah, sholat. Tapi dia sedikit puasanya. Contohnya siapa? Orang yang banyak sholatnya tapi sedikit puasanya. Masih ingat kan? Sahabat yang dijamin surga. Abdullah bin Mas'ud. Itu banyak sholatnya tapi sedikit puasanya. Karena kalau beliau puasa sunnah, beliau jadi lemes untuk sholat sunnah. Jadi beliau jarang puasa sunnah. Tapi sholat sunnahnya wah, luar biasa. Ada juga orang yang banyak puasanya tapi sedikit sholat sunnahnya. Ada juga orang yang banyak ibadah ini tapi sedikit ibadah ini.
Sedangkan aku, Allah membukakan pintu rizkiku, pintu amal dengan cara menyebarkan ilmu. Dan Allah berfirman bahwasanya, atau Nabi SAW menyampaikan bahwasanya sebaik-baiknya amal adalah menyebarkan ilmu kan. Ingat hadis ya bahwasanya menyebarkan ilmu itu lebih besar keutamaannya daripada ahli ibadah. Maka Imam Malik menyampaikan bahwasanya Allah membukakan rizkiku, membukakan amalku dengan cara aku berbagi ilmu kepada orang banyak. Dan aku ridho dengan pintu yang Allah bukakan atasku. Maka si Wisam tuh bisa di screenshot ya. Wisam udah ngirim dengan versi bahasa Arabnya, itu yang lafaznya itu bisa di screenshot. Nanti teman-teman yang belum bisa bahasa Arab bisa ditranslate aja ke ChatGPT. Itu kisahnya itu luar biasa. Lihat bagaimana Imam Malik bilang bahwasanya seakan-akan Imam Malik tuh ngaku gitu, iya aku emang amal sholatnya mungkin sedikit, ininya sedikit, tapi aku oleh Allah dibukakan amal berupa berbagi-bagi ilmu. Maka aku berharap, aku ridho dengan ini, dan aku berharap pahala dari Allah dengan amal yang kulakukan ini. Itu luar biasa teman-teman. Nah, plot twistnya apa coba teman-teman tentang Imam Malik ini? Jadi sekali lagi Imam Malik tuh dinasehatin gara-gara kurang apa? Kurang ibadah ya. Karena kebanyakan nyebar ilmu. Ya nyebar ilmu juga ibadah kan, tapi maksudnya jarang baca Quran gitu. Plot twistnya apa? Pernah baca di sebagian referensi, tuh lupa, udah berusaha ngubek-ngubek tapi lupa referensinya yang mana di beberapa buku Arizal tapi nggak nemu ya. Tapi yakin pernah baca Imam Malik itu sehari baca 1/4 juz, bukan 1/4 Quran. 7,5 juz. Allahu Akbar. Itu tuh orang yang tawadu, ngerasa amalnya nggak banyak tapi lebih banyak memberi ilmunya, tapi baca Qurannya 7,5 juz. Aduh. Udah dah, amal kita kalah deh sama imam-imam ini mah udah. Allahu Akbar. Tapi tetap tawadu gitu Imam Malik. Ini kalau nggak salah, kalau nggak nge-mix kisah ya, tapi punya dugaan kuat kalau baca itu tentang Imam Malik. Ya, testimoni dari sebagian keluarganya adalah Imam Malik tuh gitu. Sering baca Quran tuh sehari tuh 7,5 juz, 1/4 Quran. Maka kita ambil pelajaran dari sini. Imam Malik yang benar-benar ibadahnya banyak ini, dan pada saat itu kan itu kesempatan buat bragging, ya nggak sih? Tar dulu, kau nasehatin aku untuk banyak ibadah, aku tuh 7,5 juz loh sehari loh. Selain aku banyak berbagi ilmu, tapi aku juga 7,5 juz per hari. Tapi nggak beliau lakukan. Karena orang yang baik itu, kata para ulama salaf, hamba Allah yang baik itu melihat amal soleh seperti ngelihat aib. Karena dia nyadar amalnya penuh kekurangan. Sok aja kajian Arizal malam hari ini. Dari sisi Arizal sebagai pemateri, pasti banyak banget kekurangan. Dan dari sisi kalian sebagai mustami, pendengar, coba berapa yang 100% konsentrasi. Dan dari yang konsentrasi itu berapa yang bisa diamalin. Kan kita penuh kekurangan. Makanya ketika kita mau bragging amal, itu apa yang kita braggingin gitu. Udah mah kita beramal soleh karena pertolongan Allah. Dan di dalam amal soleh kita masih banyak kekurangan kita. Maka yang ada tuh teman-teman, kalau kita beramal soleh tuh udah istighfar ke Allah atas sedikitnya amal kita, atas gak kuatnya kita, atas gak ada apa-apanya kita. Mudah-mudahan dengan kita terus humble di hadapan Allah, Allah tolong kita untuk lebih banyak beramal dan diterima amalnya. Semoga itu jadi reminder buat pribadi dan buat kalian. Terima kasih teman-teman. Pekan depan insya Allah masih di rumah Arizal, hari Jumat malam. Yang bisa hadir langsung, tunggu banget ya. Ini lihat ya, Regan yang hadir dengan motor hujan-hujanan ini sampai ending masih belum hadir. Kalau nanti dia hadir ternyata udah close, insya Allah pahala udah sempurna. Dan dia tetap akan ngedengerin juga lewat rekamannya dan bikin resumenya juga. Itu aja buat kalian. Terima kasih teman-teman. Silakan yang mau tanya jawab, kasih waktu sekitar 10 menitan ya. Ini izin kopi ya, Wisam ya. Jazakumullah khairan ya Wisam. Kopi. Nanti mau kopi juga. Ini bagus kisahnya soalnya.
Apa hukumnya membaca konten atau komen di medsos yang merupakan gibah? Apakah yang membacanya juga terhitung gibah? Kalau kita setuju iya bisa masuknya gibah. Tapi apakah kita harus minta maaf ke orang yang digibahinya? Kita bukan pelaku aktif di sini. Kita juga bukan pendengar langsung, ya. Tapi kita hanya sekedar selewat ngedengerin. Maka AA nggak bilang kalau kita harus minta maaf kepada yang digibahi, tapi sebaiknya jangan, ya. Sebaiknya jangan. Bukan kecuali kalau misalnya dari komentar-komentar gibah tersebut ada yang bisa kita jadikan konten untuk edukasi kita. Kalau itu bagus, ya. Kayak misalnya kemarin lagi viral ya, ada dosen di universitas apa sih, tahu nggak? Yang dia diundang cuma dibayar 300.000. Itu nggak tahu ya kampus apa ya. Ini dosen diundang cuma dibayar 300.000, sedangkan grup band musik dibayar sekitar belasan juta. Lalu kemudian ada orang-orang yang komentar gini, ya dosennya aja yang blow on, kenapa nggak netapin tarif dari awal? Ini emang agak kompleks sebenarnya teman-teman, agak kompleks kalau kasus-kasus yang kayak gini tuh, ya. Tapi kalau dari sisi fikihnya emang ada unsur kesalahan, seharusnya emang netapin tarif dari awal dan itu nggak ada masalah. Tapi di sisi panitia sebagai penyelenggara harusnya tahu diri. Kalau emang pemateri nggak netapin tarif dari awal, harusnya nyadar bahwa ngasih yang manfaat tuh harus lebih gede dong daripada ngasih yang hiburan, ya. Dan aku udah sering mengkritik hal itu, ya. Saya ingin bertanya, kalau ada seseorang mengolok-olok suku Arab karena tidak bisa masuk UI, yang dimana hanya pribumi dan keturunan Cina yang bisa masuk UI, dan apakah termasuk ujub kah? Lah, emang bener? Emang bener yang bisa masuk UI cuma Cina? Enggak, ada orang-orang Arabnya juga deh. Ini gimana nih, gak ngerti ya. Emang ada yang kayak gitu? Wallahu alam. Takutnya itu jadi fitnah deh. Perasaan sering ngisi dui, perasaan ada deh orang-orang Arabnya juga, wajah-wajah Arab ada. Gak tahu ini dari mana ya. Jika ada seseorang minder duniawi ke orang-orang terdekatnya karena dia jadi banyak dibantu dan dia merasa menjadi beban karena kekurangan dunia dia, apakah ini termasuk dilarang? Jangan minder lah. Jangan minder, yang harus kita lakukan adalah kita harus berjuang. Lu kan bener, baru datang nih si Regan pas udah beres kajian, tapi insya Allah pahala udah sempurna ya. Bahkan bisa jadi, jaga hati ya Gan ya, insya Allah ya. Bisa jadi yang pahalanya terbesar ketika perjuangan, dan itu jadi keinget lagi ya, sedih lagi ini teh. Sabik yang meninggal di Purwakarta ketabrak truk. Salah satu amal yang AA sering highlight atas beliau adalah beliau hadir walaupun kajian AA udah injury time. AA masih ingat ketika dulu Sabik ngegendong Zaid Takeru waktu usianya baru 1 atau 2 tahun. Gendong pas masih kecil banget. Itu kajian di Masjid Al-Furqan UPI, di mana beliau hadir saat kajian udah beres. Tapi beliau kenapa tetap hadir? Ya karena hadir ke kajian di injury time itu menunjukkan perjuangan yang luar biasa. Kebanyakan orang kalau udah tahu kajiannya telat sekalian aja nggak hadir. Tapi Sabik tetap hadir. Karena dia tahu kalau misalnya hadir ke kajian adalah kebaikan. Coba ini mentalnya harus dirubah. Ustadz Muhammad Nuzul Zikri itu pernah gak hadir ke kelas gara-gara dipanggil administrasi oleh kampus. Nah ketika udah beres bel, syekhnya nanya, "Woi Nuzul, kemana kamu?" Dibilang, Ustadz Nuzul jawab, "Aku ada administrasi," gitu. Nah kalau emang ada administrasi dan masih ada waktu walaupun cuma 1 menit sebelum kelas beres, tetap masuk. Karena bisa jadi 1 menit di ending di ending kelas, itulah yang mengubah hidup kita. Dan aku punya dugaan, Sabik bisa meninggal OTW kajian Ustadz Syafiq tuh. Dari Jakarta tuh udah janjian, nanti ketemu sama AA, saya bawa teman-teman saya untuk ikut kajian Ustadz Syafiq Reza Basalama yang judulnya kurang lebih membuka pintu rahmat Allah gitu kalau nggak salah judulnya. Itu Sabik udah bilang, saya mau ngajak teman-teman saya, pengen ketemu Arizal, pengen ngajak teman-teman untuk kenalan sama Arizal juga,
sambil ikut kajian Ustadz Syafiq Reza Basalama. Itu dari Jakarta teman-teman, naik motor ke Bandung lewat Purwakarta dan ketabrak tuh. Dan lihat coba, gara-gara meninggalnya Sabik itu, kemudian ceramah Arizal viral di Polban, banyak orang-orang yang dapat hidayah sunnah gara-gara kejadian meninggalnya Sabik. Dan itu rentetan meninggalnya Sabik itu dimulai dari dia yang ikut kajian Arizal rutin walaupun injury time. Kemudian dia datang ke rumah Arizal nginep. Ingat waktu dulu orang tua Arizal lagi ngungsi di rumah Arizal karena rumah orang tua Arizal tuh lagi airnya mati. Terus datang ke sini tuh orang tua Arizal dan Sabik datang tuh ke sini. Terus habis itu di sini, bermalam di sini, kemudian ajarin tentang Islam. Lalu dia ngelihat waktu ikut ngisi spiritual camp ITB, mabit di ITB, 300 mahasiswa ITB. Itu pas malam-malam ketika mahasiswa udah pada tidur, si Sabik ini di sayap kanan Masjid Saman ITB lagi sholat malam sendirian dan ngintip. Masya Allah, sholatnya begitu indah. Seakan-akan itu beliau baru merasakan sholat khusyuk pertama kali setelah diajarin tentang bagaimana sholat khusyuk tuh. Dan Masya Allah, meninggalnya beliau jadi hidayah buat adik kandungnya yang asalnya nggak berjilbab, kemudian ngedengerin itu ceramah AA tentang Sabik, kesentuh, lalu dia dapat hidayah. Kemudian teman-temannya juga, bahkan kemarin ngisi di Pertamina Garut, ngisi di Pertamina Kamojang dan Garut tuh ada 2 orang karyawan Pertamina berjenggot. Pas lagi ngisi kajian mereka nyatet paling serius. Kalau babeh-babehnya kan pada nyender gitu ya. Ini mah 2 orang gitu di depan nyatet, dan beres kajian tuh langsung datang, saya mau berterima kasih ke AA karena saya dapat hidayah sunnah lewat AA, katanya gitu. Dan salah satu sebabnya adalah karena Sabik yang meninggal itu, gara-gara ceramah tentang Sabik saya dapat hidayah sunnah. Coba deh dengerin di YouTube ya, kajian Selamat Tinggal Adikku Sabik. Coba dengerin. Dan itu terjadi. Salah satu sebabnya yang AA harapkan adalah beliau tetap hadir di kajian walaupun udah injury time. Nah, semoga buat teman-teman ya, terutama Regan dan teman-teman lain yang emang datangnya injury time, berdoalah ke Allah, ya Allah jadikan nih amalku ini menjadi amal yang diterima dan penyebab aku bisa mati husnul khotimah. Cuman dengan gak usah ngarepin mati ketabrak truk juga ya kan. Jangan ya. Berharapnya mati dalam kondisi husnul khotimah dan taubatan nasuha, insyaallah. Oke, ada yang mau nanya langsung dari kalian? Belum? Oke, silakan Habibi. Izin bertanya, Boleh. kalau misalkannya kita tuh menolak dari menolak dari merendahkan diri itu, kadang ada bisikan jatuhnya jadi sombong gitu. Menolak merendahkan diri itu apa sih? Merendahkan diri itu jadinya sombong. Iya, menolak merendahkan diri. Jadi ketika ngelihat ada orang yang dunianya lebih baik, kita tuh berusaha untuk enggak merendahkan diri, namun ada bisikan membuat kita jadi sombong. Paham ya, gini. Misalnya ada orang yang misalnya nih, kekayaan misalnya 50 juta misalnya, kekayaan kekayaan Habibi 1 miliar. Ketika ada di hadapan Habibi, nggak mau ngerasa rendah. Buat apa aku ngerasa rendah gara-gara aku punya 50 juta sedangkan dia punya 1 miliar? Ya nggak gitu ya? Tapi justru bisikan itu malah ngebuat aku jadi sombong gitu. Kenapa aku jadi ngerasa hebat? Ngerti sih maksudnya. Cuman gini akhi, ketika kita tidak mau merasa rendah gara-gara dunia orang lain yang lebih tinggi dari kita, tujuannya tuh bukan ngangkat diri kita, tapi tujuan kita adalah untuk merendahkan dunia di mata Allah. Itu harusnya tujuannya kita. Jadi bukan berarti ketika punya uang 50 juta, Habibi punya 1 miliar, terus Arizal di depan Habibi terus ngomong gini, gue nggak lebih rendah daripada Allah. Wah, itu juga bisa jadi sombong kalau kayak gitu. Gue nggak rendah gara-gara gue 50 juta sedangkan lo 1 miliar. Enggak. Bukan kayak gitu. Tapi sebenarnya tujuan utamanya adalah aku hamba Allah yang lemah. Dia juga hamba Allah yang lemah. Dan dia nggak ada nilai apa-apa gara-gara sekedar dunianya. Karena dunia itu di mata Allah lebih rendah daripada bangkai kambing di mata kita. Jadi tujuan kita adalah untuk membuat dunia itu hilang dari hati kita gitu. Tapi tetap ke orangnya kita respect sebagai hamba Allah gitu. Makanya, dan itu akan beda loh kalau misalnya ketemu Habibi. Coba lihat ya, beda banget orang yang ketemu kita
Dan respect ke kita karena dunianya itu beda. Malah terlihatnya ngejilat. Coba ya, A punya 50 juta, Habib punya 1 miliar, terus A dekat Habib, kaya, kayak ngejilat ya nggak sih? Tapi kalau AA punya 50 juta, Habib punya 1 miliar, AA sama sekali nggak respect gara-gara duitnya, tapi AA respect Habibie sebagai saudara seiman. Akan datang, Assalamualaikum Habibie, semoga Allah memberkahi hartamu. Enak jadi bahasanya gitu, lain, ngerti ya? Gitu, semoga Allah memberkahi hartamu. Bahkan bisa jadi ngomong kayak gini, Habibie, saya nggak lebih kaya dari kamu, cuman sebagai wujud cinta saya ke kamu, saya pengen ingetin, hartamu yang 1 miliar ini hisapnya lebih berat daripada harta saya yang 50 juta. Jadi bertakwalah kepada Allah. Jadinya malah terhormat kayak gitu. Itu yang bikin Imam Nawawi itu ditakuti sama pemerintah. Imam Nawawi kan udah badan kurus, terus miskin, pakaian juga nggak rapih. Tapi kalau beliau lagi ada di depan penguasa tuh nggak berani sama Imam Nawawi gitu. Saking punya izzah, punya kehormatan Imam Nawawi tuh. Ya. Jadi gitu. Imam Nawawi nggak ngejilat. Coba kalau kita ngelihat dari sisi yang tadi ya, Imam Nawawi miskin, baju lusuh, badan kecil, di hadapan penguasa yang super kaya. Kan kudu nama, ini kalau bahasa kita ya, nggak merendahkan Imam Nawawi ya. Cuman tulun gitu ya. Kaya gitu ya. Tapi enggak kan, Imam Nawawi jalan dengan gagahnya gitu. Di hadapan pemerintah. Kemudian beliau nggak setuju dengan harus nanda tanangin, harus sepakat dengan kebijakan yang nggak sesuai dengan syariat. Dia nolak gitu. Dan pemerintah respect banget ke beliau gitu. Saking punya wibawanya Imam Nawawi gitu. Nggak merendah gara-gara dunia dia, tapi nggak sombong. Itu adalah dalam rangka merendahkan dunia di mata Allah, dan kemudian di mata kita juga dianggap rendah, tapi kita tetap respect ke orangnya gitu. Ya emang ini susah. Karena itu terus belajar, terus latihan di sini. Dan ketika kita emang belok, malah jadinya sombong, istighfar di situ. Istighfar. Oke? Udah itu aja ya, udah jam 10:12. Besok sampai ketemu lagi di kajian fikih. Penting loh ya. Jangan skip untuk kajian fikih. Untuk kalian yang udah hadir sampai akhir, kalian punya kesempatan nanya gratis. Aku tahu ada beberapa orang yang suka nanya, pengennya gratis. Tapi pas ikut kajian tuh cuman awal doang. Yang gak dapet tiket nanya gratis kalau kayak gitu ya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau yang berhak disembah ya Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku mohon ampunan padamu dan aku taubat padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.